Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Putra dari kelas 1C Pendidikan Biologi dengan nomor NIM 2224210061. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya ingin melaksanakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu Bahasa Indonesia. Tugasnya yaitu menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalan, yaitu ragam beku. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan teman-teman tonton video ini. Menurut pengertiannya, ragam bahasa adalah kumpulan bahasa sebagai alat interaksi antar objek yang memiliki spesifikasi tertentu. Lalu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi adanya ragam bahasa di bahasa Indonesia? Ternyata, faktor sejarah dan perkembangan masyarakatlah yang menjadi latar belakang adanya perbedaan pada ragam bahasa ini. Ragam bahasa yang beraneka ragam ini masih tetap disebut bahasa Indonesia, karena masing-masing makna dari tiap kata memiliki kesamaan secara umum. Ciri, kaidah, tata bunyi, pembentukan kalimat, tata kalimat, dan tata makna umumnya sama. Itulah sebabnya kita masih dapat memahami bahasa yang disampaikan orang lain walaupun berbeda ragam. Walaupun di samping itu, kita masih dapat menggali beberapa perbedaan dalam perwujudan bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan ragam bekunya. Ragam bahasa beku adalah variasi bahasa yang paling formal dan paling resmi. Struktur gramatikal untuk bahasa beku ini tidak bisa dirubah dan kaku, serta memiliki kalimat yang panjang. Variasi ini disebut ragam beku karena pola dan kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Bahkan tekanan pelafalannya pun tidak boleh berubah sama sekali. Bahasa yang digunakan dalam ragam ini berciri super formal. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh begitu saja mengubah karena memang sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ragam bahasa beku ini sudah lazim digunakan dan sudah terpatri lama sehingga sulit sekali untuk diubah. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa ragam beku ini ialah ragam bahasa yang paling formal dan biasanya digunakan dalam situasi-situasi dan upacara hikmat atau resmi lainnya. Contoh-contoh dari ragam bahasa beku antara lain: yang pertama, ada akta notaris. Contohnya seperti ini. Oke, yang kedua adalah surat-surat keputusan. Yang ketiga ada dokumen-dokumen bersejarah atau berharga. Keempat ada undang-undang dasar. Kelima ada ijazah. Keenam ada naskah perjanjian jual beli. Dan ketujuh ada upacara kenegaraan. Selain yang saya sebutkan tadi, masih ada beberapa contoh ragam bahasa beku yang lainnya. Bisa teman-teman cari di internet ataupun di sumber-sumber yang lain. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menuturkan dan memberikan contoh tata kalimat pada ragam bahasa beku. Di sini saya akan menuturkan dua contoh yang sebelumnya tadi saya telah sebutkan. Pertama, saya mengambil dari Undang-Undang Dasar 1945 bab 1 bentuk dan kedaulatan. Bisa teman-teman lihat pasalnya seperti ini. Ya. Bunyinya seperti ini. Bab 1, bentuk dan kedaulatan. Pasal 1. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Itu adalah contoh tata kalimat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menggunakan ragam bahasa beku. Selanjutnya yaitu saya mengambil contoh pada surat akta notaris.
Bisa teman-teman lihat. Ini contohnya. Tata kalimatnya seperti ini. Dari yang paling atas, Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat pencatatan ciptaan. Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan nomor dan tanggal permohonan EC 0020180487 26 Februari 2018. Pencipta, nama Fahrul Ramadan. Judul ciptaan, pembuatan akta notaris secara online. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. 21 Februari 2018 di Jakarta. Jangka waktu perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Nomor pencatatan 000102128 adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pemohon. Surat pencatatan hak cipta atau produk hak terkait ini sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke teman-teman, jadi tadi adalah dua contoh penggunaan ragam bahasa buku di Indonesia ini. Semoga teman-teman dapat mencerna dan dapat memperhatikan secara lebih detail ragam bahasa buku yang tadi saya telah contohkan. Oke teman-teman, jadi tadi adalah penjelasan saya tentang ragam bahasa buku yang ada di Indonesia. Semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Saya meminta maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan kata, pelafalan, ataupun isi yang berkenaan tentang materi ini. Saya cukupkan sampai sekian video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.